Gibran dan juga Kaisang ini tentunya harus dibuktikan dan harus mempersiapkan data-data yang sangat valid. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah video berita yang sangat mengejutkan terkait pelaporan anak dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang dan juga Gibran, di mana disebutkan sang pelapor ini bisa terancam 7 tahun penjara loh kalau sampai si Gibran dan si Kaisang ini tidak terbukti. Ya, tentu nanti kita akan melihat sebuah video yang diunggah oleh channel berita bernama Politik Nusantara. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Dan juga tentunya nanti kita akan simak terlebih dahulu videonya secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham, dan kita akan coba tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video ini. Karena ini sangat menggelitik hati saya ya. Kenapa kok sampai ada orang yang melaporkan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Kaisang dan juga Gibran. Oke, langsung kita simak videonya. Check it out. Saya tegas mengatakan, apa yang dikatakan Ubed, saya mohon. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak kalian apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran? Jujur, tegas saya katakan, ada hukum yang menunggu. Contohnya ini yang saya katakan tadi, apabila nanti dia udah saksi pelapor, ya, ini tidak terjadi, semua pendukung yang namanya Gibran, Kaisang, begitu juga Pak Luhut, begitu juga Pak Ahok, begitu juga Pak Ganjar, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Tentunya yang melaporkan ini mesti harus punya data-data yang detail dan konkret lah, tidak hanya mengada-ada, hanya dasar kebencian, memfitnah dan sebagainya. Namun kalau hal ini dilaporkan ke KPK, tentunya KPK dalam melakukan verifikasi maupun telaah tentunya akan menjadi acuan bagi KPK itu. Pertama, soal lapor-melapor itu kan bagian dari satu fenomena demokrasi kita yang berkembang belakangan ini ya. Saya melihat lapor-melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih, Bang Ubed sama Bang Adi itu. Apa balas dendam politik? Satu, segmentasi isu dan objek yang dilaporkan itu beda. Mencoba untuk menggeser bahwa isu bukan lagi soal fundamentalisme, bukan lagi soal tentang kadrun, tapi ini ada isu yang cukup penting di lingkaran kekuasaan saat ini. Karena yang dilaporkan itu rata-rata orang yang ada di kekuasaan. Itu yang saya tangkap secara umum. Makanya saya menyebut istilah ini tidak lebih dari sekedar ingin menggeser isu balas dendam politik, dan rata-rata pelapornya adalah Bang Ubed, Bang Adi Mas Adi yang dulu kita tahu adalah orang yang sangat kritis terhadap Jokowi. Iya, putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaisang dilaporkan kepada KPK untuk dugaan korupsi dan juga pencucian uang. Selain Gibran dan Kaisang, Ganjar dan Ahok juga turut dilaporkan ke lembaga anti rasuah tersebut. Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul pun angkat bicara soal pelaporan terhadap dua anak Jokowi. Ruhut Sitompul mengaku pelapor bisa dipenjara 7 tahun jika tidak terbukti. Hal tersebut diungkapkan Ruhut Sitompul lewat akun Twitternya @ruhutsitompul pada Rabu kemarin. Menurut Ruhut Sitompul tak bisa melaporkan kasus korupsi, hanya katanya dan katanya, harus disertai bukti yang benar. KPK dan kepolisian, aku mohon nih, siapapun yang melaporkan seseorang, contohnya Mas Gibran dan Mas Kaisang, Pak Ahok dan Mas Ganjar, ini sudah melakukan korupsi, hanya katanya, faktanya bohong, tak bisa menunjukkan bukti-bukti yang benar, dapat dihukum pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Merdeka, tulis Ruhut Sitompul. Ya, sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta yakni Ubedillah Baldrun melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep kepada KPK. Menurut dia, kedua anak Jokowi terlibat kasus dugaan korupsi dan juga pencucian uang. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis
anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ini dikatakan Ubaidillah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin kemarin. Ubaidillah mengatakan laporan itu berawal dari tahun 2015 di mana sebuah perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun prosesnya MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Gibran pun merespon dirinya dan sang adik yang dilaporkan kepada KPK. Wali Kota Solo tersebut mempersilahkan kepada pihak-pihak yang melaporkan dirinya. Ia mengaku jika terbukti salah akan siap menghadapinya. Korupsi apa? Pembakaran hutan. Nanti takon Kaisang wae ya. Iya silakan dilaporkan aja. Kalau salah ya kami siap, kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi terkait pelaporan yang dilakukan oleh oknum atau oleh seseorang terhadap Gibran dan juga Kaisang ini tentunya harus dibuktikan dan harus mempersiapkan data-data yang sangat valid. Jangan sampai pelaporan ini hanya dengan unsur kebencian saja. Tentunya pihak di belakang Gibran atau Kaisang ini juga tidak akan tinggal diam ya guys ya, karena ini juga menyangkut nama baik, reputasi baik keluarga Presiden Jokowi yang kita tahu bahwasanya memang seringkali keluarga atau dari Presiden Jokowi ini sering dijelek-jelekkan ya guys ya. Terkait hal itu saya juga akan menelisik sebuah artikel dari media online terpercaya terkait berita ini ya guys ya, agar kita semua tahu apa sebenarnya yang ada di balik pelaporan dugaan korupsi yang dilayangkan terhadap Gibran dan juga Kaisang. Jadi saya juga menelisik dari sebuah media online terpercaya, yaitu diangkat oleh Tribun ya guys ya, dimana dengan judul narasi yang demikian, Ubaidillah Badrun pelapor Gibran dan Kaisang ke KPK disebut bisa terancam penjara selama 7 tahun. Dan kita akan coba bacakan beberapa penggal kalimat atau artikel yang ditulis oleh Tribun. Dilansir dari tribunbali.com, Ubaidillah Badrun disebut bisa terancam dihukum 7 tahun penjara lantaran melaporkan 2 putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep ke KPK soal dugaan korupsi KKN jika tanpa bukti-bukti yang benar. Jadi ini harus benar-benar dipersiapkan ya oleh orang yang bernama Ubaidillah Badrun ini guys yang melaporkan Kaisang, karena jika sampai tidak terbukti pasti masih ada buntut-buntut proses hukum yang berjalan. Ya, Ubaidillah Badrun diketahui merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Hal tersebut disampaikan oleh mantan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menanggapi pelaporan Gibran dan juga Kaisang tengah menjadi perhatian publik. Ia pun menyebutkan Ubaidillah Badrun terancam hukuman 7 tahun penjara lantaran tanpa adanya dukungan bukti kuat soal pelaporan Gibran dan Kaisang. Tanggapan Ruhut pun ditulisnya lewat akun media sosial Twitter pribadinya @ruhutsitompul pada tanggal Rabu 12 Januari 2022. Dalam tweetannya Ruhut menyinggung soal nama Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia pun meminta pihak aparat dan KPK untuk bertindak tegas bagi pelapor yang melaporkan tanpa bukti. Jadi ini sudah ada indikasi langkah-langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak Gibran dan juga Kaisang jika sang pelapor ini tidak bisa memberikan bukti dan data yang valid ya guys ya. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita yang kita bahas hari ini. Apakah benar-benar ini ada dugaan atau bisa membuktikan jika Gibran dan Kaisang ini melakukan tindak pidana korupsi, atau ini hanya unsur kebencian belaka? Oke guys, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.